Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di malam hari ini seperti biasa saya ingin mengajak ngobrol-ngobrol santai sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Kita akan ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita menjelang Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Jadi teman-teman, seperti yang kita semua tahu, hari ini tanggal 28 November ya 2023 ini kick off ya, tanda peluit, tanda dimulainya untuk kampanye dari para pasangan yang akan berkompetisi di Pilpres 2024 nanti udah resmi dimulai ya teman-teman. Jadi teman-teman, saat ini memang sudah ada 3 pasangan capres dan cawapres yang akan berlaga di Pilpres 2024 nanti ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat memang kekuatannya seimbang ya. Di sini ada Anies Baswedan, Gus Muhaimin Iskandar, kemudian ada Ganjar Pranowo, Profesor Mahfud MD, dan juga ada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kalau kemudian ada salah satu pasangan capres dan cawapres yang menggaungkan mereka kemudian akan menang satu putaran teman-teman, itu tampaknya kalau menurut saya sah-sah saja, tapi tampaknya juga kecil kemungkinannya gitu kan, karena memang proporsi kekuatan ini memang kemudian memang terbagi seimbang ya. Walaupun kalau kita lihat memang kesininya justru malah pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini yang saya pikir unggul di atas kertas ya, karena memang sebetulnya pemilih di negara kita ini kan memang sebetulnya terbagi menjadi 3 ya kalau menurut saya. Satu adalah orang-orang yang pro terhadap Presiden Joko Widodo, dan kemudian orang-orang yang memang kemudian nggak suka ataupun kontra dengan Presiden Joko Widodo, dan ada kelompok yang netral. Nah sekarang ini kan kalau yang kontra terhadap Presiden Joko Widodo ini solid ya, menaranya ke Anies Baswedan, Gus Muhaimin Iskandar tentunya. Dan untuk yang pro Presiden Joko Widodo sementara ini terbelah menjadi 2. Di situ ada 2 kapal. Satu adalah Ganjar Pranowo, Profesor Mahfud MD yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan beserta beberapa partai lainnya yang mendukung koalisi tersebut. Dan di satu sisi kemudian ada koalisi yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah ini membelah suara yang dulu merupakan suara pemilih Presiden Joko Widodo di 2 kali periode pemilu ya teman-teman. Yang seharusnya memang identik, suara tersebut identik dengan Presiden Joko Widodo dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah kalau sekarang kemudian terbelah, pastinya juga suka nggak suka akan mengurangi juga perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di pemilu 2024 nanti. Kemungkinan besar akan berkurang ya teman-teman. Dan ini merupakan PR tersendiri untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya teman-teman. Nah kalau saya sendiri sih, kenapa kalau saya kok begitu berharap banyak terhadap pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar yang memang mengusung ide perubahan ya. Kalau kita tilik ya teman-teman, beberapa waktu belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini memang kita lihat memang tampaknya di negara kita ini ada yang memang yang nggak baik-baik aja lah, agak nggak kayak kondisinya itu nggak baik-baik saja, karena kita tahu pada masa pandemi corona ada kasus korupsi ya di salah satu kementerian, yaitu Kementerian Sosial, yang mana sebetulnya Kementerian Sosial ini adalah membagikan bantuan terhadap masyarakat yang nggak mampu yang terdampak oleh pandemi corona waktu itu. Dan sungguh mirisnya, sungguh menyedihkannya, justru malah kemudian terjadi korupsi di situ ya. Kemudian belum lama ini juga ada lembaga yang memang tugasnya untuk menangkap para koruptor, yaitu Komisi KPK, itu Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mana memang tugas utamanya adalah menangkap gitu kan para koruptor di negara kita ini, paling tidak menekan ya terjadinya korupsi di negara kita ini. Ironinya, mirisnya lagi, kemudian bahkan salah satu ketua komisioner dari KPK ini menjadi tersangka tuduhan pemerasan terhadap salah satu tersangka korupsi.
Nah ini sangat menyedihkan sekali ya. Kita tahu kemudian kemarin juga ada korupsi di tentang Kementerian Telekomunikasi, dan belum lama kemudian ada tuduhan korupsi di Kementerian Pertanian. Ini kan memang sangat sangat menyedihkan ya. Sebagai seorang warga negara, sebagai seorang masyarakat, saya sangat prihatin ya teman-teman. Saya sangat sedih. Saya juga merasakan bahwasannya masyarakat saat ini juga kondisinya lagi nggak baik-baik aja. Cari kerja itu susah, banyak yang kena PHK. Usaha juga susah ya, berat gitu kan. Nah, sangat menyedihkan, miris sekali gitu kan. Justru yang harus menangkap koruptor malah kemudian memeras para koruptor. Nah, kalau menurut saya kemudian hal-hal yang seperti ini, terlepas dari siapapun nanti yang akan jadi gitu kan, harapannya yang utama adalah kita berharap gitu kan, pemimpin yang terpilih nanti memiliki komitmen yang kuat ya untuk memang pemberantasan atau menekan angka korupsi di negara kita ini gitu kan. Dan saya rasa kita butuh seorang tokoh yang nggak cuman kemudian pintar, tapi juga berani dan memang punya kredibilitas. Dan tentunya mempunyai semangat untuk perubahan ya teman-teman. Kalau saya lihat memang Anies Baswedan ini salah satu tokoh capres yang akan maju di Pilpres nanti yang memang masuk dari non kepartaian gitu kan. Jadi mempunyai deal walaupun dibawa oleh kelompok partai, diusung oleh beberapa koalisi partai gitu kan, tapi beliau pastinya memiliki kredibilitas deal, karena memang beliau bukan orang partai secara langsung gitu kan. Saya yakin sekali. Dan Anies Baswedan ini kalau menurut saya memang sosoknya kan sosok, dia seorang intelektual, dia seorang nasionalis, di sisi lain juga dia seorang yang memang memiliki nilai-nilai religius yang tinggi. Dan harapan saya memang di kedepannya kalau kemudian Anies Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar ini bisa terpilih, bisa kemudian memenangkan dalam kontestasi nanti, tentunya ya, saya berharap orang-orang yang memiliki kredibilitas, memiliki kemampuan untuk memberikan urun pikiran, kemampuannya untuk membangun negara ini, seperti Bapak Gatot Nurmantio, kemudian ada Bapak Novel Baswedan, Bapak Abraham Samad, itu bisa muncul lagi gitu kan. Dengan adanya memang semangat perubahan, insya Allah gitu kan, mereka kalau Anies Baswedan ini kemudian terpilih bisa tampil, bisa muncul lagi untuk memberikan urun pikiran, gagasan untuk membangun negara kita agar menjadi lebih baik di kedepannya nanti gitu kan. Di sisi lain saya sebetulnya juga sangat simpatik dulu, sangat berharap banyak bahwasanya Anies Baswedan itu kemudian dulu akan berpasangan dengan Profesor Mahfud MD gitu kan. Tapi ternyata dengan Gus Muhaymin Iskandar, dan itu pun saya syukuri, saya sangat senang karena memang kekuatan Gus Muhaymin Iskandar yang dari seberang masuk bergabung ini menambah keyakinan saya bahwasanya peluang kemenangan Anies Baswedan ini semakin besar gitu kan. Walaupun kalau saya lihat juga Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD ini juga tokoh yang cemerlang ya saya lihat gitu kan. Apalagi kalau Bapak Mahfud MD ini kan memang mempunyai kredibilitas, mempunyai komitmen yang kuat ya terhadap pemberantasan korupsi, saya yakin itu. Tapi terlepas dari itu saya juga tapi saya tetap mantap kalau Anies Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar. Tapi juga kalau untuk Ganjar Pranowo, Bapak Mahfud MD tetap. Tapi sayangnya memang mereka ada di seberang ya. Di seberang artinya memang dua perahu di seberangnya Anies Baswedan ini kan memang ide dan gagasannya adalah keberlanjutan daripada program-program yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Artinya memiliki kemiripan, kesamaan lah pastinya gitu kan, platformnya juga. Nah, kenapa kemudian saya lihat Anies Baswedan? Karena Anies Baswedan ini orang dari luar partai, memiliki rekam jejak yang bagus, memiliki tingkat intelektualitas, emotional quotient yang luar biasa, dan memiliki hubungan luar negeri yang memang sudah dikenal di mana-mana Anies Baswedan ini ya. Jadi wajarlah kalau kita ini sebagai supporter banyak ya, kita berharap. Tapi terlepas dari itu teman-teman, saat ini sepertinya juga sangat mengkhawatirkan ya, karena memang kemudian banyak pihak yang mengkhawatirkan akan bahwa pemilu ataupun pilpres nanti nggak jurdil gitu kan, karena memang kemudian ada salah satu daripada kontestan yang akan maju di pilpres nanti merupakan putra keluarga daripada
presiden yang saat ini sedang berkuasa gitu kan. Tapi dugaan-dugaan itu pun saya pikir saya tepis karena memang kemungkinannya kecil sekali kalau kita lihat, karena memang di satu sisi nggak cuma ada koalisi perubahan tapi juga ada koalisi yang dipimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dalam rakernasnya juga Ibu Megawati Soekarno Putri udah dengan keras ya akan memerintahkan komando pada seluruh kadernya untuk mengawasi bahwa proses Pilpres dan pemilu nanti berjalan dengan luber dan jurdil. Begitupun juga Bapak Ganjar Pranowo ini sangat tegas sekali ya gitu kan. Artinya sini beliau udah siap ya, akan mengamati seluruh kadernya, meminta untuk pasang kuping, pasang telinga, pasang mata. Kalau ada yang kemudian yang nggak netral, ada yang nggak jurdil ataupun nggak luber gitu kan, ada yang yang memang nggak jurdil, pastinya mereka akan melakukan perlawanan. Bahkan kalau ada yang menghalangi akan ditabrak porsinya. Dan ini nggak bisa dianggap sepele ya teman-teman, karena memang dua koalisi ini, ada satu koalisi perubahan, yang satu koalisi yang dipimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mereka memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat ya, yang sangat besar jumlahnya gitu kan. Artinya kalau ada sesuatu yang nggak baik saja, mereka punya kekuatan di parlemen. Nah, ini saya pikir dengan kondisi tersebut kecil kemungkinan ya kalau kemudian akan ada kecurangan ataupun seperti yang dikhawatirkan oleh berbagai pihak ya. Saya yakin sekali akan berjalan dengan baik, damai, aman, dan tentram ya teman-teman. Kita doakan insya Allah teman-teman. Nah, untuk saat ini teman-teman, saya berharap bahwa teman-teman juga di rumah gitu kan mulai berpikir ulang ya, menilai apa yang sedang peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini sebelum melabuhkan pilihannya terhadap calon presiden dan wakil presiden ataupun kepada nanti di pemilu partai yang akan mereka coblos suaranya gitu kan. Oke teman-teman, ini obrolan-obrolan santai, dan saya pikir, saya yakin sekali ini sambutan masyarakat sangat luar biasa untuk Anies Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar di beberapa wilayah di Indonesia itu luar biasa banget. Dan saya yakin, dan saya akan selalu berdoa dan memohon teman-teman juga untuk selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungannya pada pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar, dan juga memberikan kelancarannya di proses Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Oke, jadi teman-teman, akhir kata kita sebagai supporter ya teman-teman, supporter hanya bisa berharap jago mereka menang. Kalaupun nggak menang pun kita sebagai supporter yang baik akan mendukung siapapun yang menang nanti di kontestasi Pilpres 2024. Karena memang yang terpilih nanti, siapapun yang terpilih nanti, tugas di depan sudah menanti tugas berat ya, dimana kondisi dunia saat ini lagi nggak baik-baik saja. Di Eropa lagi ada konflik antara Ukraina dan Rusia, di Timur Tengah ada konflik antara Israel dan Palestina. Sementara perekonomian global juga saat ini lagi bermasalah ya gitu kan. Artinya memang siapapun yang terpilih nanti harus kita berikan dukungan penuh agar bisa memberikan jalan keluar, solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang akan menghadang bangsa dan negara Indonesia itu di tahun 2024 ke sono. Oke gitu teman-teman, kalau teman-teman ada yang punya analisa berbeda dengan saya, silahkan tulis di komen. Akhir kata, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk, matur nuwun.